Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan ada sharing session lagi ya, bersama Mas Ubay. Nah, Mas Ubay ini akan bawakan materi kalau udah dilihat itu robotic processing automation. Oke, nggak perlu lama-lama, eee, kita kasih, Mas Ubay untuk lanjutkan presentasinya. Mas Ubay dipersilakan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini, Mas Aldi, Mas Rivaldi, dan Mas Farhan. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita semua sampai pada hari menuju kemenangan. Oke. Oke, saya pada hari ini akan membawakan materi tentang perkenalan tentang robotic process automation atau yang sering disingkat itu RPA gitu. Saya belajar RPA ini pada tahun 2022, cukup singkat ya. Saya belajar cukup singkat pada pelatihan dan saya rasa ini perlu juga ya saya share kepada teman-teman sekalian yang dimana bisa menambah pengetahuan terhadap sebuah proses automation. Oh ya, dan ini mohon maaf sebelumnya sharing session kali ini hanya hanya terdiri dalam sebuah teori saja. Untuk next sharing sessionnya saya akan buat contoh implementasinya pada robotic process automation. Oke, saya lanjut. Robotic process automation. Oke. Yang pertama pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu, nama saya Ubedillah. Saya bekerja sebagai software quality assurance yang dimana saya mulai pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya, kurang lebih 2 tahun saya berkecimpung di posisi software quality assurance, yang dimana saya pertama kali nyebur SQA ini di PT Dana Mesin Sekretariat Andalan, dan sekarang saya menjadi software quality assurance di sebuah departemen kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Oke, lanjut. Pengenalan RPA. Yang pertama ialah pengenalan RPA. RPA itu ialah teknologi yang memanfaatkan perangkat lunak robotik ataupun bot gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan bot itu pasti itu dia dibikinnya dari RPA ya gitu. Contohnya seperti botnya Discord tuh, sering kita buka Discord itu banyak sekali botnya dalam berbagai macam ya. Ada yang minta lagu, ada yang minta dan lain-lain gitu. Untuk bot yang untuk otomatisasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dalam proses bisnis. Tujuan utama dari RPA ini ialah untuk mengurangi beban kerja manusia pada tugas-tugas yang bersifat repetitif, berulang, dan memakan waktu. Nah, makanya kenapa ada bot di Discord itu, jadi kita nggak pakai buka misalnya bot lagu ya, bot musik lah, bot musik yang ada di Discord itu. Kenapa bisa mengurangi beban kerja manusia? Ya karena kita nggak perlu buka-buka YouTube, Spotify, atau Joox, atau dan lain-lain. Cukup mengirimkan perintah aja dari kita untuk bot tersebut gitu. Dan perintah tersebut itu kan yang bersifat repetitif ya, atau berulang-ulang. Jadi
saya minta lagu ini, terus ketika habis saya minta lagu lagi, ketika habis saya minta lagu lagi, dan begitu. Dan itu cukup ya, cukup untuk mempersingkat waktu kita daripada kita buka YouTube, buka Spotify dan lain-lain. Jadi cukup satu sumber. Oke. Yang kedua ialah konsep kerja terkait RPA. Yang pertama, bot ya, merupakan unit dasar dalam RPA yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas otomatis. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, bot ini dapat diprogram untuk melakukan berbagai jenis aktivitas seperti membuka aplikasi, memasukkan data, mengambil informasi dari sistem lain, dan menjalankan skrip tertentu. Nah, ini dia yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang bot musik yang ada di Discord itu dia bertugasnya mengambil informasi dari sistem lain, gitu kan. Dan yang kedua ialah tugas-tugas repetitif. RPA berguna terutama untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang memerlukan interaksi manusia yang berulang-ulang dengan sistem komputer. Contohnya termasuk penginputan data, pengambilan data dari berbagai sumber, pemrosesan formulir, dan sebagainya. Nah, ini lebih condong ke biasanya itu digunakan oleh teman-teman seperti admin, seperti pokoknya yang menggunakan Microsoft ya, Microsoft Excel terutama. Di sini RPA ini bisa menginput data, mengambil data dari Microsoft Excel, yang dimana nantinya bakal mengurangi beban kerja dari manusia itu tersebut gitu. Dan untuk sekarang saya belum bisa mencontohkannya, hanya teori saja. Nextnya insya Allah saya bisa mencontohkannya bagaimana implementasi RPA pada Microsoft Excel. Yang ketiga ialah integrasi dengan sistem yang ada. RPA tidak memerlukan infrastruktur IT yang rumit atau integrasi yang sulit. Sebaliknya, ia dirancang untuk bekerja dengan sistem yang sudah ada, seperti aplikasi desktop, situs web, basis data, dan API. Nah, ini dia. Karena RPA ini berjalan di sistem yang sudah ada ya, seperti Microsoft Excel itu kan sistemnya sudah ada, jadi si RPA ini tugasnya hanya untuk mengambil data aja yang sudah ada atau yang sudah tampil gitu. Yang keempat ialah skalabilitas. Salah satu keuntungan utama RPA adalah kemampuannya untuk diimplementasikan dalam skala besar. Ini berarti Anda dapat menggunakan beberapa bot untuk mengotomatisasi banyak tugas secara bersamaan atau secara terpisah. Nah, jadi bisa di custom ya, bisa bisa melakukan atau bisa mengerjakan tugas secara bersamaan atau secara terpisah gitu. Dan yang kelima ialah kemampuan machine learning dan AI. Beberapa solusi RPA lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi machine learning dan kecerdasan buatan untuk mengenali pola, mengambil keputusan, dan meningkatkan fleksibilitas dalam menangani tugas-tugas yang kompleks. Nah, ini yang lagi viral sekarang ya, AI, ChatGPT, Devins, dan lain-lain itu menggunakan RPA yang dimana dia mengambil informasi dari sistem lain gitu. Jadi kita tinggal perintahkan aja, nanti bakal keluar output yang sesuai dengan kita yang mau. Nah, itu di balik layar itu ada robot proses automatic gitunya. Nah, yang ketiga ialah manfaat RPA. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. RPA dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin gitu. Nah, itu dia. Contohnya ya, tadi ya Excel gitu. Misalnya dia udah build RPA-nya tersebut gitu. Nah, dia punya data, misalnya dia jadi HR, dia punya karyawan, terus dia tahu penempatan placement karyawannya di mana, terus dia tahu gajinya berapa, THR-nya berapa gitu. Nah, kalau kita udah punya sistem RPA, itu langsung di input aja, itu bisa langsung di Excel bisa langsung otomatis berubah
gitu. Jadi kita nggak perlu buka Excel lagi gitu. Jadi satu kondisi itu bisa bisa digunakan berkali-kali dan juga bisa digunakan berbeda-beda gitu. Yang tadi pada materi sebelumnya dikerjakan secara bersamaan atau secara terpisah gitu. Jadi bisa sekaligus mengganti nama karyawan, mengganti gaji THR, mengganti eh, placementnya si karyawan tersebut di mana gitu. Itu bisa dilakukan dirancang oleh RPA gitu. Kualitas yang kedua ialah kualitas data. Dengan mengotomatisasi proses input data, RPA dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data. Ya, karena memang RPA ini sudah berjalan, bukan berjalan sih ya. Jadi RPA ini memang dirancang berjalan di atas sistem lain gitu. Jadi kesalahannya itu sangat minim lah gitu. Karena kita sudah melihat proses bisnis yang ada. Nah, si RPA itu tinggal mengambil proses bisnis itu gitu. Dan yang ketiga ialah ketersediaannya selama seminggu penuh ya, atau ya setiap hari lah bisa dikatakan. Bot dalam RPA dapat dijalankan secara terus-menerus, sehingga proses bisnis yang memerlukan tindakan sepanjang waktu dapat diotomatisasi tanpa perlu adanya intervensi manusia secara langsung. Nah, itu dia. Balik lagi ya, contohnya seperti yang Excel tadi. Jadi memang bisa dilakukan sepanjang waktu dan tanpa intervensi manusia langsung. Jadi dia bisa, manusianya hanya berinteraksi dengan robot tersebut gitu, tanpa interaksi dengan manusia secara langsung gitu. Yang keempat ialah mengurangi biaya operasional. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Nah, gitu. Nah, ini bisa dalam kondisi HR juga, misalnya dia manajer HR, tapi dia bisa menghandle sendiri ya tugas-tugasnya tanpa bantuan orang lain gitu. Nah, jadi itu bisa mengurangi biaya operasional atau garis dalam kurung tuh membayar gaji untuk nambahan karyawan dari HR gitu. Oke, agar sharing sessionnya berjalan dua arah, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Ini ngapain ya? Oi, Mas Ubay, mau tanya, oke. kan tadi sempat nyinggung RPA ini sama tadi nyebut AI ya, yang lagi tren saat ini gitu. Sebenarnya dua hal ini tuh sama apa beda ya? Dan kalau RPA itu kan sesuatu yang kita udah setting ya, udah di setup, kita mau apa? Kita mau print report, berarti si itu botnya itu akan mengeprint reportnya gitu. Nah, kalau sedangkan AI itu apakah juga seperti itu? Apakah dua hal ini sama atau berbeda ya? Itu aja, Pak. Baik. Thank you, Mas Ubay. Oke, terima kasih Mas Farhan. Oke, saya jawab ya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Menurut saya RPA atau AI ini bisa dikategorikan sama ya, karena sama-sama robot. Gitu. Karena sama-sama robot dan memang dari segi efisiensinya dan dari segi kualitas data yang disediakan oleh si AI dan si RPA ini sama gitu. Jadi yang saya tanggap itu misalnya kalau si AI ini misalnya website, nah kalau RPA ini si
si codingannya gitu. Itu yang saya tanggap ya. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi gitu. Karena yang maksud RPA di sini kan kita bagaimana cara membuat agar bisa otomatis ya, gitu kan. Nah itu kan strukturnya sama kayak si AI. Bagaimana cara kita mencari jawaban secara otomatis gitu. Menurut saya sih sama Mas Farhan gitu. Tapi kalau Mas Farhan mau menampik bisa dibalas lagi Mas Farhan. Enggak sih, mau tanya. Soalnya tadi disinggung. Kalau yang berarti berbeda ya, Bay ya? Sama apa beda tadi? Sama sih. Oh, sama ya. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama ya. Oke deh. Oke, Bay. Thank you jawabannya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada bisa dilanjut. Apaan tuh? Baik. Oh, iya. Mau tanya dong. RPA ini bukannya bersifat statik ya, dalam artian ya ketika kita ingin membuat sebuah configuration ketika kita ingin membuat sesuatu proses menjadi otomatis, kita harus mengkonfigurasinya itu secara manual, dalam artian uh, apa sih ya, sistem automationnya ini sebenarnya statik gitu, dan dia nggak bisa belajar untuk membuat dirinya pintar secara mandiri gitu. Nah, RPA ini kan sebenarnya lebih kayak, bukannya lebih kayak automation testing biasanya ya, yang dalam artian ketika kita ingin membuat sebuah ketika kita ingin mengotomatisasi sesuatu, kita harus membuat logiknya dulu, end to end logiknya, kayak kita klik login button ini, terus nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan masukkan input ini, hasilnya akan seperti ini. Dan kalau aneh kan inputnya aneh, maka dia nggak bisa ngeproses apapun gitu. Bukannya dia bersifat statis ya. Kalau AI kan lebih kayak dinamik ya. Gue nggak tahu sih RPA ini implementasinya seperti apa ya. Makanya gue mau nanya aja, karena di bayangan gue ya RPA like automation testing pada ya. umumnya aja sih. Ya mungkin ya. Apa? Uh, saya tadi agak mendengar yang apa? Coba mungkin saya balikin lagi kali ya, sebelum saya jawab. Tadi saya dengar AI itu kan dinamis ya. Nah maksudnya dinamisnya tuh yang dinamis kayak gimana ya, Mas Irfal? Ya dia bisa nerima ketika dia tidak tahu sesuatu hal tersebut gitu. Misalkan kita cari misalkan ilmu yang dia dapat sekarang tahun 2020 gitu. Terus kita tanya, lu tahu nggak Brio tahun 2024? Which is dia nggak akan tahu dong. Nah, tapi ketika kita kasih tahu, oh Brio 2024 tuh kayak gini loh gitu. Nah, dia akan coba mempelajari, oh ternyata Brio 2024 tuh kayak gini ya. Dan ketika kita tanya lagi, dia akan tahu gitu. Nah, jadi dia tuh logiknya apa ya? Dia bisa mempelajari sesuatu hal yang baru. Sementara kalau RPA ini static tuh, which mean maksud gue ketika kita ingin menambahkan ilmu yang baru atau logik baru, ya kita harus merubah RPA-nya tersebut gitu, karena dia statik, nggak bisa belajar sendiri gitu. Ya betul. Betul ya. Ya Berarti betul. setiap kita mau merubah atau menambahkan logik, ya misalkan kita udah punya automation pakai RPA gitu. Misalkan kayak bot YouTube tadi gitu kan. Nah, ketika kita mau menambahkan fitur tertentu dari YouTube, misalkan ya pause audio atau apa gitu, atau nambahin komen pause lagunya gitu-gitu, kita harus merubah code RPA-nya kan. Iya. I see. Berarti harusnya kayaknya agak beda sih purpose-nya ya. Atau mungkin bisa satu codingan bisa dalam dua kondisi sih.
Berarti kalau ada kondisi ketiga kita nambah lagi kan? Iya, kondisi Oke. ketiga, keempat, kelima gitu. Statis berarti RPA ya. Oke. Iya ya, kayaknya statis sih. Tapi nanti Setuju bisa sih cari gue. tahu lagi. Kalau dibilang statis, gue setuju sih. Karena yang gue tahu apa untuk ini tuh udah di setup se, se, statis mungkin. Kalau mungkin andaikan RPA itu kita kasih perintah yang sedikit berbeda, kemungkinan nggak akan ngejalanin. Itu menurut gue ya, bayangan gue. Sama halnya kayak di handphone itu kan menurut gue juga kayak kita mengecek pulsa nih. Itu kan ada bintang 11 pagar, contoh gitu. Terus ada pilihan 1 2 3 4 5 sampai 10. Itu kan RPA juga kan, automation juga kan. Cuma di balik di balik itu ada kondisi-kondisi yang statis menurut gue gitu. Andai kan kita ngasih angka, kita mau milih 1 tapi kita isinya itu 01, kan itu kemungkinan nggak bisa juga karena berbeda. 01 nih benar. Nah, kayak gitu. Menurut gue ya. Oke. Iya. Terima kasih ya teman-teman atas insight-nya juga. Ya mungkin saya memahami RPA tapi tidak memahami AI mungkin ya. Jadi ada kekeliruan mungkin. Oke. Baik, Oh, iya. justru gue mau jadi follow up question nih, Bay. Karena based on dari diskusi tadi ya terkait RPA gitu. Jadi apa perbedaannya antara RPA dengan automation testing? Kenapa kita nggak sebut RPA sebagai automation testing aja atau sebaliknya? Nah, itu pas pelatihan juga sebenarnya pertanyaan juga dari pertanyaan dari gua ke ininya juga ke apa? Ke mentor waktu pelatihan gua juga kemarin gitu. Kenapa sih RPA itu nggak disamakan dengan proses automation testing gitu kan? Ya, karena memang beda RPA sama automation testing gitu. Nah, perbedaannya ada di slide selanjutnya. Kita lanjut ya. Oke. Oke, nah langsung ya. Nah, di sini ada perbedaan RPA dengan uji otomatisasi ya. Oke, yang pertama itu fokus utamanya dari RPA itu proses bisnis gitu. Nah, makanya kalau tadi si prosesnya yang di input nggak sesuai, berarti dia nggak bakal jalan gitu kan. Tadi kan karena statis kan. Nah, sedangkan kalau uji otomatisasi itu fokus utamanya fungsi dan kinerja dari aplikasi gitu. Jadi kan kalau automation testing itu kan mengetes secara fungsi gitu. Nah, itu secara fungsi itu masih bisa dalam kesalahan atau masih terdapat bug-bug segala macam gitu. Nah, sedangkan kalau RPA dia berjalannya sesudah bahasanya tuh ya sesudah kalau semuanya udah rapi semua dari si aplikasi tersebut gitu. Makanya kenapa RPA ini suka dipakai untuk yang implementasi yang aplikasi-aplikasi yang udah jadi ya karena memang si RPA-nya pasti bakal jalan gitu. Contohnya ya tadi kan Excel gitu. Dia ngekonfigurasi ngambil data Excel atau dia ngupload data ke Excel gitu. Nah, itu kan si Excel itu kan memang sudah punya aplikasi yang mutlak, maksudnya bukan mutlak ya, punya komponen yang bagus lah gitu, punya kinerja aplikasi yang bagus, jadi makanya RPA ini bisa dijalankan gitu. Nah, sedangkan uji otomatisasi kan kayak lebih ke ke aplikasi-aplikasi baru ya, gitu kan. Gitu. Mungkin kalau kita uji otomatisasi ke Excel, ya kita itu namanya best practice gitu. Mungkin itu
tanggapan saya ya. Oke, yang kedua ialah tujuan ya. Tujuan RPA itu efisiensi operasional dan mengurangi beban kerja gitu. Dan yang kedua yang kedua tujuan uji otomatisasi ialah meningkatkan kualitas, keandalan dan kecepatan pengembang gitu. Nah, di sini ada bahasa pengembang. Nah, berarti memang uji otomatisasi ini memang dipakainya untuk pengembangan gitu. Dan yang ketiga ialah jenis tugas. Nah, jenis tugasnya jenis tugas yang repetitif dan berulang-ulang. Nah, mungkin di sini ya bahasa statisnya ya. Tugas-tugas repetitif dan berulang-ulang. Jadi kalau dia ada satu yang belok, jadi nggak berulang, makanya dia berhenti beroperasi gitu. Jenis tugas pada uji otomatisasi ialah pengujian fungsional, pengujian performa, dan pengujian regresi dan lain-lain. Nah, kalau tugas dari uji otomatisasi itu kan hanya meyakinkan kalau fitur-fitur yang ada memang sudah berjalan dengan sesuai gitu. Dan yang ketiga ialah interaksi dengan aplikasi desktop dan web atau basis data dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan uji otomatisasi itu bisa macam-macam, bisa berinteraksi dengan antarmuka, UI UX, website, desktop, API dan sistem backend gitu. Nah, bedanya kalau uji otomatisasi ini bisa ke dalam, nah kalau RPA ini hanya di luar aja gitu. Dan yang kelima ialah keuntungan. Keuntungan RPA ialah mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, ketersediaan 24/7. Dan keuntungan dari uji otomatisasi ialah memastikan kualitas dan konsistensi perangkat lunak, mempercepat siklus pengembangan. Nah, gitu. Ini mungkin konsepnya sama ya. Konsepnya sama tapi kondisinya aja mungkin yang berbeda ya. Kalau uji otomatisasi masih dalam pengembangan, nah kalau RPA itu setelah pengembangan gitu. Dan semuanya sama-sama dipakai kalau dibutuhkan. Tuh. Nah, yang keenam ialah contoh penerapannya. Nah, penerapan RPA ini otomatisasi proses entry data, proses pemrosesan formulir dan lain-lain. Nah, sedangkan otomatisasi contoh penerapannya ialah pengujian fungsional, pengujian regresi, pengujian performa, pengujian integrasi dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau uji otomatisasi memang lebih ke fungsionalnya ya, lebih ke fitur-fiturnya. Sedangkan kalau RPA ini lebih ke kondisi yang bukan apa yang kita mau. Gimana ya? RPA ini lebih ke membantu pekerjaan kita yang real lah gitulah. Kan. Kalau uji otomatisasi kan setelah kita uji ya udah kelar. Kalau segala fungsinya sudah berjalan, sudah kelar. Nah, tapi kalau RPA ini itu mungkin lebih ke hasil ya. Lebih hasil yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Misalnya di situ ada otomatisasi proses entry data. Nah, si HR nih mau meng-entry data 100 karyawan nih secara bersamaan gitu. Nah, itu bisa menggunakan RPA. Kalau HR menggunakan misalnya katalon nih, ya data itu nggak bakal kesimpan gitu. Kalau RPA kan dia bisa digunakan di kayak seperti manusia lah. Kalau uji otomatisasi itu di Google Chrome-nya itu terdapat bacaan dijalankan oleh robot gitu. Sedang pengujian oleh robot gitu-gitu. Dan itu nggak bakal ke-save sih. Nggak bakal tersimpan data yang ada. Gitu. Jadi kesimpulannya ialah nanti ada. Lanjut ya. Lanjut. Nah, mungkin saya jelaskan studi kasusnya nih ya. Studi kasusnya saya ngambil dari beberapa referensi.
studi kasus penggunaan RPA. Di sini ada banking, insurance, sama healthcare. Yang pertama banking. Ini saya ngambil coba sebenarnya banyak ya contoh dari banking, tapi saya yang untuk mempersingkat waktu saya ngambil 2 kondisi saja. Nah, di sini untuk studi kasus banking dalam RPA itu ialah mengoptimalkan proses-proses penting seperti pergantian kartu yang hilang atau dicuri, pemrosesan tagihan dan pembayaran, serta pemblokiran kartu atas permintaan pelanggan. Yang kedua ialah mengotomatisasi operasi rutin proses KYC dan meningkatkan kepatuhan dan keamanan gitu. Nah, sekarang ada kan yang di bank, di bank itu mesin ATM-nya bisa langsung ganti kartu kan. Nah, itu kan dia nggak perlu butuh bantuan manusia secara langsung gitu. Dia hanya cukup baca aja petunjuk yang ada di ATM tersebut, tinggal ikutin langkah-langkahnya. Nah, dan berhasil untuk menerbitkan kartu yang baru gitu. Itu ya contoh kecil di banking ya. Yang kedua ialah contoh di insurance, verifikasi plat NCB dengan mengacu pada status kebijakan sebelumnya dan mengumpulkan data dari semua sumber yang diperlukan untuk memproses klaim lebih cepat. Nah, di sini RPA berfungsi ya. Misalnya tim insurance ini butuh data banyak nih. Nah, si RPA tinggal bilang aja, dia tinggal nyuruh aja ke RPA. Saya butuh data dari tahun 1 ke tahun 2 untuk diklaim lebih cepat gitu. Itu langsung. Nah, kalau kita pakai Excel kan kita nyari data manusia dulu, nyari data tahunnya dulu, nyari data sinkronisasinya dulu, gitu-gitu. Nah, itu contoh dari insurance pada RPA. Nah, yang ketiga ialah healthcare. Nah, di sini jadwalkan janji dengan pasien dan dokter. Nah, seperti pada umumnya mungkin ini kalau di mobile JKN itu ada namanya Antrol, antrian online gitu. Yang kedua, optimalkan prosesan klaim dengan melacak dan mengaudit pembayaran menggunakan bot yang disederhanakan. Gitu. Jadi bisa dibuat bot ya, bisa buat botnya itu melacak misalnya siapa nih yang belum bayar gitu. Nanti bakal langsung teroutput kepada si manusia operatornya. Lanjut, studi kasus pengujian otomatisasi. Nah, yang pertama ialah banking. Nah, di sini ada perbedaan kan. Di banking itu untuk uji otomatisasinya yang pertama autentikasi login pelanggan melalui data yang valid dan tidak valid. Nah, kalau RPA kan nggak perlu nggak perlu memvalidasi valid nggak validnya gitu. Kalau uji otomatisasi perlu karena kan untuk sebuah keamanan juga ya, untuk sebuah keamanan security gitu. Dan kedua, pastikan pengguna dapat memperbarui saldo dan melakukan penyetoran ke akun baru. Nah, terus yang kedua dari studi kasusnya ialah insurance, memastikan bahwa nasabah dapat mendaftarkan diri dalam manfaat polis. Nah, gitu. Jadi tuh uji otomatisasi ya kayak cuman mengetes fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah komponen aja gitu. Nah, yang kedua, verifikasi bahwa aplikasi atau perangkat lunak dapat membuat perubahan pada rincian pelanggan dan hal tersebut diperbarui dalam database. Yang ketiga ialah healthcare, memastikan bahwa anggota dapat didaftarkan, diterima kembali, dan diberhentikan. Gitu. Jadi otomatisasi lebih ke fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya, apakah bisa didaftarkan, apakah bisa di rollback kembali, ataupun bisa diberhentikan gitu. Verifikasi bahwa rincian yang benar seperti nomor rekening atau alamat dipilih untuk anggota, penyediaan layanan, dan broker gitu. Nah, jadi uji otomatisasi itu
bisa validasi nomor rekening, nama alamat, dan nama anggota, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah masuk kesimpulan. Kesimpulannya ialah uji otomatisasi pengujian RPA digunakan oleh perusahaan untuk memastikan rilis yang lebih cepat dan berkualitas serta mengotomatisasi proses bisnis. Strategi ini berkisar pada otomatisasi yang mungkin terdengar serupa namun berbeda berdasarkan berbagai faktor dan cara kerja. Otomatisasi pengujian bertujuan untuk mengotomatisasikan skenario pengujian. Nah, sementara RPA itu ialah mengotomatiskan proses bisnisnya, gitu. Kalau uji otomatis kan nggak perlu ngeliat proses bisnis ya, mungkin kita perlu tahu aja ya, tahu flow-nya aja. Nah, tapi kalau RPA ini proses bisnisnya yang diotomatisin gitu. Dalam kasus RPA, proses diotomatisasi dengan meniru tugas dan tindakan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan AI dan ML. Nah, berarti di sini sistem yang berbeda ya RPA dan AI itu ya. Jadi si RPA ini juga butuh AI dan ML gitu. Ini ML di sini bukan Mobile Legends ya. Lebih lanjut, otomatisasi pengujian bekerja pada skrip pengujian yang dibuat berdasarkan aturan ketat. Berfokus pada QA perangkat lunak dan skenario pengujian yang berbeda dan memanfaatkan berbagai alat pengujian otomatisasi. Manfaatkan otomatisasi pengujian dan layanan pengujian RPA dari penyedia layanan pengujian generasi berikutnya untuk hasil yang unggul. Nah, gitu. Itulah kesimpulannya. Namanya kesimpulan pasti ada di akhir sebuah materi, gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan kembali, boleh ditanyakan. Kita sharing-sharing di sini. Oke. Ada sesi tanya jawab ya. Oke, Mas Ubay, thank you untuk presentnya ya. Untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanya dari sesi ini? Mas Saldi atau Mas Ripal, boleh? Ya, I'm enough. Udah tadi sih cukup. Dari aku sendiri sih cukup sih ya. Mungkin Mas Saldi gimana? Ada nggak ya? Mungkin ini aja sih ya, Pak. Kayak baru ada suaranya Mas Aldi. Sinyalnya baru ada. Waduh. Pulang kampung Mas Aldi ke Krukut. Iya. Nggak mungkin ini sih, Bay. Software atau platform apa yang populer untuk digunain untuk RPA. Terus apakah platform itu terbatas pada suatu bahasa pemrograman atau dia tuh bisa integrasi dengan bahasa pemrograman lain atau enggak gitu? Oke. Terima kasih Mas Aldi pertanyaannya. Mungkin yang familiar ya. Yang familiar itu ada ya. Namanya UiPath atau UiPath gitu kan. Itu saya mempelajari juga di pelatihan. Terus yang kedua ialah apakah support pemrograman lain ya. Untuk itu saya kurang tahu sih ya, karena memang bahasa pemrogramannya itu enggak seperti yang lain ya. Dia tetap menggunakan bahasa kita aja sendiri-sendiri. Mungkin saya bisa contohkan ya. Tadi dulu. Saya stop sharing dulu ya, Mas Farhan, untuk melihat aplikasinya.
Atau bisa langsung dari sini ya? Oh, ini dia nih bisa. Ini mungkin ya. Nah, di sini sudah jelas nggak? Tampil nggak? Iya, tampil baik. Ya, tampil. Nah, saya sih kurang paham ya untuk pemrograman bahasa pemrograman yang lain itu seperti apa, karena memang yang saya tahu ya UiPath itu ya bahasa manusia aja gitu, bahasa manusia yang bisa dikomunikasikan dengan komponen-komponen software yang ada gitu. Contohnya di sini, misalnya saya di sini mau mencari mencari data cuaca pada daerah mana aja nih gitu. Nah, sini misalnya saya buka, ada masing-masing textbooknya. Nah, di sini setelah masuk Google-nya, kita screenshot Google-nya gitu. Jadi kalau ini berarti bukan bahasa pemrograman ya, Bay? Lebih tepatnya tools nggak sih? apa ya, bahasa gimana ya? Gue juga nggak bisa ngerepresentasinya gimana ya? Yang gue tahu tuh sebenarnya UiPath ini kalau dalam ruang lingkup development dia masuknya ke itu low code development. Jadi dia itu pengembangan aplikasi tapi ya emang berbasis UI gitu. Tapi ada juga kalau misalnya kita mau buat konfigurasinya gitu, ada sebenarnya pakai pemrogramannya ini. Nah, cuma yang gua nggak tahu tuh apakah si RPA ini terbatas pada bahasa pemrograman tertentu atau gimana gitu. Jadi emang kayak apa ya? Kayak drag and drop gitu nggak sih? Iya, memang kayak drag and drop sih. Iya. Jadi bisa disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang mau kita cari. Terus kalau outputnya nanti kayak gimana, Bay? Aduh, pengen mungkin nextnya kali ya Mas Aldi ya. Oke, baik. Mungkin nextnya nanti nextnya insya Allah kayak, tapi sebelumnya lu udah pernah pakai belum? Belum sih, soalnya temen gue juga mau sharing session tentang UiPath. Belum. Mungkin nextnya gue kayak gue kasih tahu step by stepnya mungkin ya, bagaimana kita bisa sampai pada ujungnya ya. Mungkin. Oke, baik. Ntar di nextnya ada demo-demo kayak saudara Farhan gitu. Oke, thank you Mas Ubay. Jawabannya pertanyaannya juga terima kasih Mas Aldi. Terus selanjutnya ada lagi pertanyaan? Tiga, dua, satu. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi pertanyaannya Mas Ubay. Siap Mas Farhan. Oke, berarti boleh lanjut dulu Mas Ubay, di close dulu untuk ininya, presentasinya. Ya baik, terima kasih teman-teman, kita sampai pada ujung materi. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dan yang sudah menyimak. Insya Allah semoga ilmunya masuk ya, semoga juga bisa menambah wawasan lah untuk teman-teman sekalian dari segi posisi kerja yang lain gitu. Oke, thank you Mas Ubay. Dan setelahnya minal aidin wal faizin teman-teman. Ya, minal aidin wal faizin. Oke, thank you Mas Ubay. Oke, thank you Mas Ubay ya. Untuk materinya keren banget.
menarik dan masih ada yang harus didalamin lagi dari kita semua dari materi ini juga. Semoga di kedepannya Mas Ubay bisa dilanjutin materinya ya, karena menarik juga ini materinya. Siap Mas Farhan. Oke deh, karena udah di penghujung sharing, kita tutup aja untuk sharing pada pagi hari ini. Thank you semuanya. Thank you Mas Ubay, thank you Mas Ripal, thank you Mas Ali. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai berjumpa di lain waktu.